Welcome again sis bro. Kali ini Big Bro akan bahas soal aplikasi WhatsApp ya. Big Bro akan kasih tahu alasan kenapa Big Bro selama ini meski pakai HP smartphone tapi nggak mau pakai WhatsApp. Oke, langsung aja ya. Pertama, kurang eksklusif. Hampir semua kalangan pakai aplikasi ini dan kita jadi terlalu gampang untuk dihubungi. Misal atasan atau bos kita atau orang yang kita hormati kirim pesan dan nggak kenal waktu, tengah malam atau kapanpun bisa dengan mudah tanpa rasa sungkan. Padahal isi pesannya mungkin nggak terlalu penting. Mau nggak mau tentu harus direspon kan? Bandingin jika HP kita itu konvensional yang cuma bisa SMS. Biasanya orang akan berpikir ulang untuk kirim pesan yang nggak penting jika pesan itu berbayar ya. Kedua, fitur pesan yang sudah terbaca. Ini juga salah satu yang bikin Big Bro males pakai. Banyak orang salah paham gara-gara fitur ini. Dulu ada BBM yang juga punya fitur yang sama. Pesan udah dibaca, tapi kita lama baru balas pesan dia. Apalagi untuk orang yang sensi. Kalau pacaran pasti berantem dah. Kadang orang nggak tahu kita sedang sibuk waktu baca pesan sepintas aja. Tahu nggak sis bro, kalau balas pesan itu perlu waktu untuk berpikir dulu. Makin berat pertanyaan, makin tinggi jabatan yang kirim pesan, maka semakin butuh waktu lama untuk berpikir dulu sebelum ketik. Jangan dibalas asal aja ya, bahaya sis bro. Biasakan think before talk atau think before type. Ketika ada fitur status online, ini yang paling parah dan menurut Big Bro ini yang paling fatal ya. Hanya gara-gara status online dan sis bro lupa balas pesan, bisa membuat permusuhan di antara teman atau keluarga, antara menantu dan mertua. Padahal menurut pengalaman Big Bro, status online di WhatsApp itu nggak valid. Banyak sekali kejadian pengguna WA yang HP sudah ditaruh, tapi statusnya masih online. Meskipun beberapa saat kemudian baru jadi offline. Atau statusnya online, padahal kita nggak buka aplikasi WA. Keempat, fitur telepon. Ya, fitur ini plus minus ya. Ada yang suka, tapi Big Bro nggak suka ya. Untuk nelpon, Big Bro lebih suka pakai telepon konvensional atau pakai telepon Telegram yang suaranya emang lebih jernih. Telepon di WA ini pertama suka putus-putus, suaranya kadang telat dan nggak begitu jernih. Satu hal lagi, banyak yang tidak tahu kalau saat kita telepon di WA itu HP lawan bicara kita nggak langsung tersambung. Maksudnya gini, meski HP lawan kondisi mati, jika kita telepon melalui WA, nadanya itu seakan-akan sedang tersambung ya. Tut, tut. Padahal itu hanya memanggil, bukan berdering. Jika telepon statusnya masih calling atau memanggil, itu sejatinya masih belum tersambung ya sis bro ya. Kelima, banyak menguras memori. Sis bro mungkin pernah dengar soal HP lemot gara-gara WA-nya sudah over? Atau mungkin udah kebanyakan ikut grup WA tertentu, banyak file-file di media di WA, jadinya harus hapusin satu-satu. Ya ini mungkin cerita lama ya, karena HP-nya kuno atau memang HP-nya low end ya, kelas bawah. Kalau sis bro HP-nya menengah sampai level dewa mungkin lain cerita. Keenam, banyak hoax atau berita bohong. Karena sudah terlalu banyak usernya, banyak tips-tips berguna yang bisa dibagikan dengan mudah melalui WA ya. Tapi sayangnya banyak juga berita hoax yang disebar oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Banyak berita-berita yang asal aja atau surat berantai yang provokasi tanpa ada link berita yang jelas. Beberapa kasus kerusuhan terdeteksi juga gara-gara berita-berita hoax ini. Ketujuh, data user rawan. Ya, soal keamanan data, WA jauh tertinggal dengan pendahulunya dulu, yaitu BBM.
perpesanan di BBM itu sistemnya sudah terenskripsi, lebih susah dibobol. Dalam bahasa komputer, enskripsi itu sama seperti baju jirah ya, baju pelindung, tidak mudah dihack. WA itu kan ranahnya sudah pribadi. Semua data pribadi itu tersimpan di WA. Sisbro pernah dengar nggak kasus-kasus chat WA yang tahu-tahu sudah ketahuan atau dibobol, ya kan? Atau WA-nya tahu-tahu diambil orang, dipakai buat menipu keluarga atau kerabat supaya transfer uang dan lain-lain, ya kan? Dan berita terakhir di bulan Januari 2021 kemarin, WA akan update user policy mereka, syarat dan ketentuan untuk memberikan data user ke aplikasi pihak ketiga, seperti misalnya Facebook, untuk keperluan yang nggak penting ya, seperti untuk iklan, untuk kesukaan user dan lain-lain. Meskipun ternyata itu nggak jadi, ditunda katanya, tidak jadi diberlakukan karena banyak user WA yang pindah. Ya, tapi siapa tahu nanti. Oke, nggak usah lama-lama deh. Itulah 7 alasan kenapa Big Bro nggak pakai WA. Silakan dibagikan link video ini atau subscribe jika memang bermanfaat. Bisa komen juga jika Sisbro ada pandangan lain yang masuk akal. Sekian ya Sis and Bro, to be continue di pelajaran selanjutnya. Semoga Sisbro banyak belajar, Indonesia makin maju.